Bagaimana jika saya katakan bahwa mitos kuno tentang pertempuran para dewa bukanlah sekadar dongeng? Bagaimana jika itu semua bukan imajinasi belaka, melainkan catatan sejarah yang samar tentang sebuah perang nyata yang sangat panjang dan kejam? Sebuah perang yang tidak terjadi di langit yang jauh, tetapi tepat di sini, di planet kita, jauh sebelum peradaban yang kita kenal muncul. Hari ini, mari kita kesampingkan sejenak buku-buku sejarah sekolah dan menyelami dunia tablet tanah liat kuno yang dipenuhi tulisan paku. Kita akan melakukan perjalanan ke Sumeria kuno untuk mendengar kisah yang mereka wariskan. Kisah tentang dewa-dewa mereka, para Anunnaki, dan perang terakhir mereka yang paling menghancurkan. Bersiaplah, karena cerita sebelum tidur ini mungkin akan membuat Anda mempertanyakan segala hal yang pernah Anda ketahui tentang masa lalu manusia. Sebelum kita masuk ke dalam pusaran perang tersebut, mari kita pahami dulu siapa tokoh utamanya. Bayangkan Mesopotamia ribuan tahun yang lalu. Disinilah, di tempat yang dijuluki sebagai buayan peradaban, bangsa Sumeria meninggalkan warisan yang luar biasa. Puluhan ribu tablet tanah liat. Mereka mencatat segalanya, mulai dari urusan perdagangan hingga puisi-puisi epik yang agung. Dalam teks-teks seperti Enuma Elish atau Epik Atrahasis, kita menemukan penyebutan tentang kelompok makhluk perkasa yang disebut Anunnaki. Menurut catatan tersebut, mereka adalah mereka yang turun dari langit ke bumi. Kelompok ini dipimpin oleh dua bersaudara tiri, yang persaingannya menjadi sumbu dari seluruh kisah kita. Yang pertama adalah Enki, seorang ilmuwan jenius dan ahli genetika yang memiliki rasa empati besar terhadap umat manusia. Yang kedua adalah Enlil, seorang panglima perang yang tegas dan komandan tertinggi misi yang menuntut ketertiban serta kepatuhan mutlak. Konflik mereka bukanlah sekadar pertengkaran keluarga biasa. Ini adalah benturan dua filosofi hidup yang sangat berbeda, yang pada akhirnya akan membawa dunia menuju bencana besar. Kisah ini bermula jauh sebelum manusia menjejakkan kaki di bumi. Dalam naskah kuno bangsa Sumeria disebutkan bahwa kaum Anunnaki turun ke bumi dengan satu misi khusus. Mereka membutuhkan sumber daya alam, yaitu emas. Bukan sebagai perhiasan atau simbol kekayaan, melainkan demi menyelamatkan atmosfer planet asal mereka yang kian menipis, Nibiru. Ekspedisi awal mereka penuh dengan rintangan berat. Menambang di pedalaman Afrika Tenggara adalah pekerjaan yang sangat menguras tenaga. Para pekerja lapis bawah, yang dikenal sebagai kaum Igigi, telah membanting tulang selama berabad-abad, hingga kesabaran mereka mulai mencapai titik nadir. Mereka memang bukan budak, namun dipaksa bekerja dalam kondisi yang tak manusiawi. Ketegangan kian memuncak, bagaikan uap panas yang siap meledak dari dalam tungku. Di tengah penderitaan inilah, benih-benih konflik mulai bersemi. Enki, sang pengawas tambang, memahami betul penderitaan para bawahannya dan berupaya mencari jalan keluar. Sebaliknya, Enlil, yang bertakhta di pusat komando Mesopotamia, hanya peduli pada satu hal. Target harus terpenuhi, apapun risikonya. Sejak saat itu, jelas sudah bahwa jalan mereka akan bersimpang, dan perpecahan ini kelak akan membawa konsekuensi fatal bagi sejarah dunia. Akhirnya, tiba saatnya ketika kemarahan itu meledak. Kaum Igigi, yang telah sampai pada batas keputusasaan, bangkit memberontak. Mereka membakar peralatan kerja, mengepung kediaman Enlil, dan menuntut pembebasan dari kerja paksa yang menyiksa. Inilah pemberontakan terbuka pertama dalam sejarah misi Anunnaki di bumi. Enlil sangat murka. Ia siap menumpas pemberontakan itu dengan kekuatan militer. Namun Dewan Tetua dan sang penguasa tertinggi, Anu dari Nibiru, mendesak agar dicari solusi damai. Di tengah situasi genting itulah, Enki mengajukan sebuah rencana yang jenius, sekaligus mengerikan. Ia berkata, "Mari kita ciptakan seorang pekerja kasar, Lulu Amelu, yang akan memikul beban kita." Enki mengusulkan untuk mengambil makhluk hominid yang sudah ada di bumi, lalu menyempurnakannya melalui rekayasa genetika dengan menyisipkan sebagian DNA dari kaum Anunnaki sendiri. Momen ini menjadi titik balik sejarah. Penciptaan manusia bukanlah sebuah tindakan suci yang didasari kasih sayang. Itu hanyalah kebutuhan operasional, sebuah solusi praktis untuk menyelesaikan sengketa tenaga kerja, dan keputusan inilah yang nantinya melahirkan masalah yang jauh lebih besar. Penciptaan manusia menjadi akar perselisihan yang hebat. Enki, sang ilmuwan agung, mencurahkan seluruh hidupnya ke dalam eksperimen genetik.
Teks-teks Sumeria mencatat setiap langkahnya dengan rinci. Segala keberhasilan dan kegagalannya layaknya sebuah jurnal laboratorium yang sistematis. Hingga akhirnya ia berhasil menciptakan Adapa, atau Adam, manusia sempurna pertama di dunia. Namun, sejak awal Enlil menentang keras proyek ini. Di matanya, manusia bukanlah pembantu yang berguna, melainkan sebuah ancaman. Ia menganggap mereka makhluk yang tidak murni, sulit ditebak, dan berpotensi berbahaya. Enlil tidak hanya meragukan ciptaan saudaranya itu, tetapi yang lebih utama, ia tidak mempercayai Enki sendiri. Ia khawatir jika Enki menciptakan ras makhluk cerdas yang setia kepadanya, maka Enki akan memiliki kekuatan yang terlalu besar. Meski perang belum pecah, garis permusuhan sudah ditarik dengan jelas. Di satu sisi berdiri Enki, sang pencipta sekaligus pelindung umat manusia. Di sisi lain ada Enlil, yang memandang manusia hanyalah sekadar alat, sesuatu yang harus disingkirkan begitu fungsinya selesai. Perpecahan mendasar ini akan terus membesar dan semakin dalam seiring berjalannya waktu. Kalian pasti pernah mendengar kisah tentang Taman Eden, namun teks kuno Sumeria memberikan versi yang jauh lebih pragmatis. Eden, begitu sebutannya dalam bahasa Sumeria, bukanlah sekadar taman indah untuk bersantai, melainkan sebuah kawasan konservasi yang dijaga ketat atau bahkan pusat penelitian di Mesopotamia. Disinilah manusia pertama hidup dan bekerja di bawah pengawasan para Anunnaki. Lalu, bagaimana dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Banyak peneliti yang menganalisis teks-teks ini menyimpulkan bahwa itu bukanlah tentang buah-buahan, melainkan tentang pengetahuan terlarang, yaitu kemampuan untuk bereproduksi secara mandiri. Awalnya, manusia diciptakan sebagai makhluk hibrida yang mandul agar populasinya tetap bisa dikendalikan. Namun, Enki diam-diam melanggar aturan tersebut tanpa sepengetahuan Enlil. Ia memberikan pengetahuan itu kepada manusia, yang artinya memberikan kemampuan untuk berkembang biak. Saat Enlil mengetahuinya, kemarahannya tak terbendung. Ia melihat hal ini sebagai pembangkangan langsung, sekaligus perwujudan dari ketakutan terbesarnya. Manusia kini tidak lagi bisa dikendalikan. Pengusiran dari Eden sebenarnya bukanlah hukuman atas sebuah dosa, melainkan langkah pengamanan. Makhluk-makhluk yang kini tak terduga ini akhirnya dibuang keluar dari area pangkalan yang dijaga ketat. Setelah diusir dari Eden, jumlah umat manusia mulai bertambah dengan pesat. Mereka menyebar ke berbagai penjuru bumi dan membangun pemukiman-pemukiman pertama. Namun, perkembangan ini justru memicu masalah baru. Prasasti Sumeria, senada dengan catatan Alkitab di kemudian hari, menceritakan bahwa putra-putra dewa mulai mengambil putri-putri manusia sebagai istri mereka. Sebagian kaum Anunnaki, terutama golongan Igigi yang bertugas di stasiun luar angkasa, mulai menjalin ikatan dengan para wanita bumi. Bagi Enlil, hal ini sudah melampaui batas. Percampuran antara darah surgawi dan darah manusia dianggapnya sebagai pelanggaran berat terhadap segala hukum dan pantangan yang ada. Di matanya, ini adalah sebuah kemunduran dan pencemaran terhadap kemurnian ras mereka. Keadaan di bumi pun menjadi tak terkendali. Umat manusia menjadi terlalu gaduh, jumlah mereka kian membeludak, dan kini mereka bahkan mulai berasimilasi dengan kaumnya sendiri. Enlil semakin yakin bahwa eksperimen yang disebut umat manusia ini telah gagal total dan harus segera diakhiri. Ia pun mulai mencari cara untuk melenyapkan manusia dari muka bumi sekali dan untuk selamanya. Dan tak lama kemudian, kesempatan itu pun tiba. Saat yang tak terelakkan, itu kian mendekat. Para astronom Anunnaki telah memprediksi bahwa planet Nibiru akan segera melintasi bagian dalam tata surya, di mana tarikan gravitasinya yang luar biasa akan memicu guncangan dahsyat di bumi. Dampaknya sangat spesifik dan mematikan. Lapisan es di Antartika akan bergeser, menciptakan gelombang pasang raksasa yang sanggup menyapu bersih seluruh kehidupan dari muka bumi. Inilah air bah yang dahsyat. Bagi Enlil, bencana ini bukanlah ancaman, melainkan sebuah kesempatan emas. Ia melihat malapetaka ini sebagai solusi akhir untuk menuntaskan masalah manusia. Enlil segera mengumpulkan Dewan Anunnaki dan memaksa mereka semua untuk mengucap sumpah suci. Tidak boleh ada satupun manusia yang diperingatkan tentang bencana yang akan datang. Mereka harus tetap diam, sekadar menjadi saksi saat ombak besar melenyapkan ciptaan mereka yang dianggap gagal. Bagi Enlil, ini adalah pembersihan suci demi mengembalikan tatanan dunia yang semula.
Ia memaksa semua orang, termasuk saudaranya sendiri, Enki, untuk tetap bungkam. Inilah serangan pertama Enlil dalam perang tak kasat mata melawan umat manusia dan juga melawan saudaranya sendiri. Enki berada dalam situasi yang sangat sulit. Ia telah bersumpah untuk bungkam, namun nuraninya tak sanggup mengkhianati ciptaannya sendiri. Baginya, manusia bukan sekadar ciptaan. Ia adalah ayah bagi umat manusia, baik secara kiasan maupun secara genetik. Karena itulah, ia menggunakan kecerdikannya. Dalam epos Atrahasis dari Sumeria, dikisahkan bagaimana Enki mendatangi sebuah gubuk alang-alang tempat pengikut setianya. Ziusudra, sosok yang kita kenal sebagai Nuh, sedang terlelap. Agar tidak melanggar sumpahnya secara langsung, Enki tidak berbicara kepada Ziusudra, melainkan kepada dinding gubuk itu. Ia berseru, "Dinding, oh dinding, wahai gubuk alang-alang, dengarlah. Hancurkan rumahmu, bangunlah sebuah bahtera, tinggalkan harta bendamu, selamatkan nyawamu." Enki memberikan instruksi rinci untuk membangun kapal tersebut, yang dalam teks kuno digambarkan lebih menyerupai kapal selam, dan memerintahkan Ziusudra untuk membawa benih dari segala makhluk hidup ke dalamnya. Ini adalah bentuk pembangkangan yang nyata. Enki telah menentukan pilihannya. Ia memilih untuk berpihak pada manusia, menentang kehendak sang panglima tertinggi, Enlil. Sejak saat itu, konflik mereka memasuki babak baru yang jauh lebih sengit. Dan akhirnya, air bah yang dahsyat pun melanda bumi. Berbagai naskah kuno menggambarkannya dengan detail yang mencekam. Kegelapan menutupi bumi, bendungan langit jebol, dan air pun meluap, menyapu segala sesuatu yang ada di jalurnya. Para Anunnaki sendiri menyelamatkan diri ke orbit menggunakan wahana antariksa mereka. Dari atas sana, mereka menyaksikan kehancuran total dunia yang pernah mereka bangun dengan tangan mereka sendiri. Naskah-naskah itu melukiskan rasa syok, bahkan penyesalan yang mendalam di hati mereka. Dewi Ishtar menangis terseduh-seduh layaknya seorang ibu yang sedang bersalin, meratapi kemusnahan umatnya. Bahkan Enlil, sang pencetus bencana ini pun, tertegun melihat dahsyatnya kehancuran yang terjadi. Saat air mulai surut dan bahtera itu mendarat di Gunung Ararat, mereka melihat asap mengepul dari sebuah perapian kurban. Ternyata, itu adalah Ziusudra yang sedang mempersembahkan ucapan syukur atas keselamatannya. Begitu melihat masih ada manusia yang selamat, amarah Enlil meledak seketika. Dia langsung tahu siapa dalang di balik semua ini. "Siapa di antara kita yang telah mengkhianati sumpah?" teriaknya murka. Semua mata tertuju pada Enki. Pengkhianatan itu akhirnya terbongkar dan perang terbuka antar saudara pun dimulai. Pasca air bah, dunia tak lagi sama. Perseteruan antara Enki dan Enlil telah mencapai titik yang tak mungkin lagi didamaikan. Meski Enlil terpaksa menerima kenyataan bahwa umat manusia berhasil selamat, ia tidak akan pernah memaafkan saudaranya. Demi menghindari perang terbuka, mereka sepakat untuk membagi bumi menjadi beberapa wilayah kekuasaan. Enlil dan klannya mengambil kendali atas Mesopotamia, sang jantung peradaban. Sementara itu, Enki dan keturunannya menguasai tanah Mesir dan Afrika. Pembagian ini bukan sekadar garis di atas peta, melainkan sebuah pemisahan ideologi yang mendalam. Di Sumeria, di bawah titah Enlil, manusia diwajibkan untuk melayani dewa tanpa syarat. Sang raja hanyalah seorang utusan, pelaksana kehendak langit yang mutlak. Namun di Mesir, di bawah pengaruh Enki, falsafah hidup mereka sangat berbeda. Para Firaun dianggap sebagai dewa itu sendiri, keturunan langsung dari Ra, yang dianugerahi rahasia ilmu astronomi, arsitektur, hingga pengobatan. Begitulah umat manusia terbelah menjadi dua peradaban yang menempuh jalan berbeda, mencerminkan visi dan ambisi dari dewa pelindung mereka masing-masing. Namun, sekat-sekat ini sebenarnya hanyalah penundaan sebelum konflik besar yang tak terelakkan kembali meletus. Pembagian dunia yang baru telah memicu konflik besar yang kali ini pecah di antara keturunan para dewa tertinggi, anak dan cucu mereka sendiri. Sosok sentral dalam gejolak ini adalah putra Enki, yaitu Marduk. Sebagai putra sulung, Marduk merasa berhak atas seluruh dunia, terutama Babilonia, kota yang ia jadikan pusat kekuasaan dan pusat pemujaan bagi dirinya. Ambisi ini memicu perlawanan sengit dari klan Enlil, terutama dari cucunya, Inanna, sang dewi perang dan cinta yang juga dikenal sebagai Ishtar.
Maka dimulailah perebutan kekuasaan yang panjang dan melelahkan, sebuah periode yang oleh para sejarawan sering disebut sebagai Perang Piramida. Namun, ini bukan sekadar pertikaian wilayah biasa. Ini adalah pertempuran demi memperebutkan hati dan pikiran umat manusia. Setiap dewa berlomba-lomba menjadikan kota mereka sebagai yang teragung, dan ajaran mereka sebagai yang paling dominan. Tanpa disadari, manusia pun terseret menjadi prajurit dalam perang suci ini. Mereka membangun zigurat dan kuil-kuil megah bukan sekadar sebagai tempat pemujaan, melainkan sebagai pusat komunikasi dan kendali strategis bagi para dewa pelindung mereka. Bumi telah berubah menjadi papan catur raksasa, tempat para Anunnaki memainkan sebuah permainan yang mematikan. Kisah Menara Babel adalah babak krusial lainnya dalam perang panjang ini. Dalam teks-teks kuno Sumeria, diceritakan bahwa Marduk, setelah memperkokoh kekuasaannya di Babilonia, bertekad membangun sebuah menara yang menyentuh langit. Namun, ini bukan sekadar zigurat megah biasa. Ini adalah sebuah kosmodrom, pusat komunikasi canggih, yang memungkinkannya memegang kendali penuh atas lalu lintas antara bumi dan stasiun orbit para Igigi. Bagi Marduk, ini adalah kartu truf untuk memenangkan takhta tertinggi. Mendengar rencana ini, Enlil murka. Ia melihatnya sebagai ancaman nyata bagi dominasinya. Ia tak sudi membiarkan putra dari musuh bebuyutannya itu mendapatkan keunggulan sedemikian besar. Maka seperti yang tercatat dalam sejarah, Enlil melakukan sesuatu yang mengubah garis nasib umat manusia selamanya. Ia mengacaukan bahasa mereka. Enlil memecah belah persatuan manusia dengan memaksa mereka berbicara dalam berbagai bahasa yang berbeda. Seketika, pembangunan pun terhenti. Orang-orang tidak lagi bisa saling memahami, hingga akhirnya mereka tercerai-berai ke seluruh penjuru dunia. Ini adalah langkah strategis yang sangat cerdik. Enlil tidak hanya meruntuhkan sebuah menara, ia menghancurkan kesatuan umat manusia, mengubah kita menjadi kepingan suku dan bangsa yang saling bertikai, sebuah tatanan yang jauh lebih mudah untuk ia kendalikan. Konflik terus memanas hingga akhirnya diplomasi dan intrik politik tak lagi berdaya, digantikan oleh deru senjata. Senjata-senjata ini begitu mengerikan, melampaui imajinasi manusia modern sekalipun. Naskah kuno Sumeria dan Akkadia, termasuk Hikayat Era, mengisahkan penggunaan teror yang bersinar, serta senjata pemusnah yang kilauannya mampu membutakan mata. Disebutkan ada 7 jenis senjata mematikan yang sanggup meratakan kota menjadi debu dan membuat tanah menjadi gersang selamanya. Salah satu babak paling kelam dan tragis dalam perang ini adalah kehancuran kota Sodom dan Gomora. Dalam kitab suci, peristiwa ini digambarkan sebagai murka Tuhan atas dosa-dosa manusia. Namun, jika kita menelaah sumber-sumber Sumeria, tersingkaplah kenyataan yang berbeda. Kota-kota tersebut merupakan pusat kekuatan yang setia kepada Marduk. Penghancuran mereka sebenarnya adalah serangan militer yang dilancarkan oleh kubu Enlil demi melumpuhkan pengaruh sang rival. Gambaran dahsyatnya bencana tersebut, hujan api dari langit, belerang, hingga istri Lot yang berubah menjadi tiang garam, secara mengejutkan sangat menyerupai efek dari ledakan nuklir. Kehancuran Sodom dan Gomora bukanlah sebuah akhir, melainkan puncak dari babak terakhir peperangan yang panjang. Keputusan untuk mengerahkan senjata pemusnah yang mengerikan itu disepakati dalam Dewan Agung Anunnaki. Tokoh utama di balik serangan ini adalah Ninurta, putra Enlil, bersama dengan Nergal. Enki menentang keras rencana tersebut. Ia memperingatkan dengan lantang bahwa kegilaan ini tidak hanya akan melenyapkan musuh, tetapi juga menyapu bersih nyawa yang tak berdosa dan merusak bumi itu sendiri. Namun, peringatannya diabaikan. 2 dewa perang, Ninurta dan Nergal, membubung tinggi ke angkasa dan melancarkan serangan dahsyat ke kota-kota yang memberontak. Prasasti kuno menggambarkannya dengan sangat mengerikan. Saat fajar menyingsing, guruh menggelegar dari langit. Seketika kilatan cahaya membutakan mata. Kota-kota itu terangkat ke udara, lalu luluh lantak menjadi abu. Sebenarnya, itu adalah serangan pencegahan yang ditujukan ke pangkalan antariksa di Semenanjung Sinai, wilayah yang dikuasai oleh pengikut Marduk. Mereka memang berhasil melumpuhkan infrastruktur musuh, namun tanpa sadar mereka telah membuka pintu bencana yang tak bisa ditutup kembali. Dampak dari serangan tersebut ternyata jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah mereka bayangkan sebelumnya.
Setelah ledakan dahsyat itu, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Awan radioaktif raksasa membubung tinggi ke atmosfer. Prasasti kuno Sumeria menyebutnya sebagai angin jahat. Terbawa oleh arus udara, angin ini bertiup ke arah yang tak pernah diduga oleh para dewa. Ia bergerak ke timur, menyapu tanah Sumeria yang subur, wilayah kekuasaan klan Enlil sendiri. Inilah ironi nasib yang paling kelam. Senjata yang ditujukan untuk memusnahkan musuh, justru meluluh lantakkan rumah mereka sendiri. Manuskrip kuno seperti ratapan bagi kota Ur menggambarkan kehancuran ini dengan sangat memilukan. Orang-orang tewas dalam penderitaan yang luar biasa. Kulit mereka mengelupas, air sungai berubah menjadi racun, dan tanah seketika menjadi gersang. Hujan yang pahit mengguyur kota, orang-orang berjatuhan di jalanan tanpa ada yang menguburkan. Bahkan seorang ibu tak lagi menoleh pada anaknya. Peradaban luhur Sumeria, peradaban pertama di muka bumi, runtuh bukan karena invasi musuh, melainkan akibat dari perang para dewa mereka sendiri. Angin maut telah menyapu bersih peradaban Sumeria. Kota-kota besar seperti Ur, Eridu, dan Lagash luluh lantak, berubah menjadi reruntuhan yang tak bernyawa. Para Anunnaki yang tersisa hanya bisa terpaku melihat hasil perbuatan mereka sendiri. Mereka tersadar bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Perang ini tidak membawa kemenangan bagi siapapun, yang tersisa hanyalah kehancuran total. Marduk, yang pusat kekuasaannya di Babilonia, berada jauh di utara sehingga luput dari angin maut, akhirnya muncul sebagai pemenang. Namun, ia hanyalah penguasa di tengah padang pasir yang mati. Meski ia dinobatkan sebagai dewa tertinggi Mesopotamia, tak ada lagi yang tersisa untuk ia perintah. Peradaban agung yang telah dibangun selama ribuan tahun kini hancur lebur. Bahkan para dewa pun tampaknya ikut menanggung akibat dari senjata mereka sendiri. Mungkin inilah yang mendorong mereka pada keputusan akhir. Mereka menyadari bahwa kehadiran mereka di planet ini justru membawa lebih banyak bencana daripada kebaikan. Kini, saatnya bagi mereka untuk pergi selamanya. Setelah bencana angin jahat melanda, para Anunnaki mulai meninggalkan bumi. Kepergian mereka tidak terjadi seketika, melainkan melalui proses yang panjang dan bertahap. Mereka menyerahkan kendali atas pusat-pusat kekuasaan kepada manusia, kepada para raja dan pendeta, seraya mewariskan sebagian ilmu pengetahuan, sistem kalender, dasar-dasar astronomi, hingga tatanan hukum. Enlil dan klannya pergi lebih dulu dalam rasa kecewa dan kekalahan. Menurut legenda, Marduk adalah yang terakhir meninggalkan kita, tepat di masa kekaisaran Babilonia baru. Mereka bertolak dengan perahu langit mereka, sembari berjanji bahwa suatu hari nanti mereka akan kembali. Tema tentang kepulangan para dewa ini pun terukir dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Mereka meninggalkan warisan yang hingga kini masih terus kita coba ungkap maknanya. Mulai dari megahnya piramida dan zigurat, mitos-mitos kuno, hingga kemungkinan adanya jejak mereka di dalam DNA kita sendiri. Perang terakhir mereka memang telah usai, namun gema dari masa lalu itu masih bergetar dalam kisah-kisah tertua manusia, mengingatkan kita pada zaman ketika para dewa masih berjalan di antara kita. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di balik semua ini? Apakah itu perang sungguhan antar peradaban yang sangat maju, atau sekadar alegori rumit, sebuah upaya manusia purba untuk menjelaskan fenomena alam dan sosial yang tak masuk akal bagi mereka? Di satu sisi, kita menemukan kecocokan yang sangat mengejutkan. Deskripsi tentang senjata para dewa, beserta dampaknya terasa sangat mirip dengan kengerian perang nuklir. Belum lagi pengetahuan astronomi bangsa Sumeria yang sulit dijelaskan. Bagaimana mungkin mereka sudah tahu tentang Uranus dan Neptunus ribuan tahun sebelum ilmu pengetahuan modern menemukannya? Namun di sisi lain, para skeptis berpendapat bahwa ini hanyalah mitologi yang kaya akan imajinasi. Sebuah deskripsi puitis tentang peristiwa nyata, seperti perang antar kota, banjir besar, atau jatuhnya meteorit ke bumi. Lalu, di mana letak kebenarannya? Mungkin, jawabannya ada di tengah-tengah. Bisa jadi bangsa Sumeria sedang menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi, namun menyampaikannya dalam bahasa yang mereka pahami saat itu, lewat sebuah mitos tentang para dewa. Mari kita telusuri warisan dari perang ini. Jika kita menerima teori ini, maka seluruh sejarah umat manusia akan terlihat dari sudut pandang yang sangat berbeda. Munculnya berbagai suku bangsa dan bahasa bukanlah proses alami, melainkan hasil dari sebuah sabotase yang terencana.
Agama-agama di mana manusia harus mengabdi kepada sosok Tuhan yang keras dan pencemburu, seperti Enlil, atau mereka yang mengejar pengetahuan dan keabadian, seperti Enki dan putranya, Thoth di Mesir, sebenarnya hanyalah cerminan dari konflik antara dua faksi Anunnaki. Kemunculan peradaban besar seperti Sumeria, yang begitu mendadak, serta keruntuhannya yang juga seketika, mungkin bukan disebabkan oleh faktor ekonomi atau iklim, melainkan akibat campur tangan langsung atau penghentian dukungan dari mereka. Bahkan genetika kita sendiri, dengan fenomena junk DNA, serta lonjakan evolusi yang tak terjelaskan, bisa jadi merupakan warisan dari eksperimen Enki tersebut. Kisah ini memaksa kita untuk mempertanyakan kembali semua hal yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran mutlak tentang asal-usul kita. Salah satu misteri terbesar yang menyelimuti sejarah kita adalah mengapa mereka tidak pernah kembali. Berbagai naskah kuno dan legenda dari seluruh dunia menjanjikan satu hal yang sama, kedatangan mereka yang kedua. Bangsa Anunnaki berjanji akan kembali saat planet asal mereka, Nibiru, melintas mendekati bumi. Namun, itu tidak pernah terjadi. Mengapa? Mungkinkah peradaban mereka telah runtuh dan musnah? Atau, mungkinkah mereka menemukan sumber daya lain di sudut semesta yang berbeda? Bisa jadi, mereka sebenarnya sedang mengamati kita dari kejauhan, memilih untuk tidak lagi mencampuri perkembangan ciptaan mereka yang ternyata sangat sulit ditebak. Atau, mungkinkah mereka sebenarnya tidak pernah pergi? Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka tetap tinggal di bumi, mengendalikan umat manusia secara sembunyi-sembunyi melalui organisasi rahasia dan dinasti-dinasti kuno. Gagasan ini tentu jauh lebih meresahkan. Apapun kenyataannya, perang terakhir mereka telah meninggalkan luka yang sangat dalam bagi planet ini dan ingatan kolektif manusia. Kita mungkin telah melupakan detail peristiwanya, namun inti dari kisah itu tetap hidup dalam rupa mitos tentang zaman keemasan, kejatuhan manusia, bencana banjir besar, hingga nubuat tentang hari kiamat. Jadi, mari kita rangkum semuanya. Perang terakhir Anunnaki bukanlah sekadar satu pertempuran tunggal. Ini adalah konflik selama berabad-abad yang bermula dari perselisihan pekerja di tambang Afrika dan berakhir dengan musim dingin nuklir di Sumeria. Ini adalah perang antara dua ideologi. Enlil yang pragmatis dan keras, yang hanya menganggap manusia sebagai alat, melawan Enki, sang ilmuwan yang penuh empati dan menjadi pelindung bagi ciptaannya sendiri. Semua peristiwa besar dalam sejarah kuno, mulai dari penciptaan manusia, pengusiran dari surga, banjir besar, menara Babel, hingga kehancuran Sodom dan Gomora, bukanlah mitos yang terpisah. Itu semua adalah mata rantai yang saling terhubung, tahapan eskalasi dari konflik yang sama. Dalam perang ini, manusia adalah penyebabnya, senjatanya, sekaligus korban yang tak berdosa. Bangsa Anunnaki telah pergi, namun kisah mereka yang tersandi dalam loh-loh tanah liat tetap abadi. Dan kisah itu meninggalkan satu pertanyaan besar bagi kita. Apakah kita benar-benar penguasa atas nasib kita sendiri? Ataukah kita masih bermain sesuai aturan yang telah ditulis untuk kita ribuan tahun yang lalu? Itulah kisah yang selama ini terkubur dalam prasasti tanah liat yang berdebu. Sebuah kisah tentang para dewa yang ternyata tidak maha kuasa. Sebaliknya mereka penuh dengan nafsu, ambisi, dan seringkali melakukan kesalahan fatal. Perang terakhir mereka bukanlah sekadar mitos, melainkan sebuah peringatan keras bagi kita semua. Peringatan tentang betapa mudahnya teknologi yang dirancang untuk membangun, justru berbalik menjadi alat pemusnah yang mengerikan. Tentang bagaimana ambisi buta akan kekuasaan tidak hanya mampu menghancurkan musuh, tetapi juga diri kita sendiri. Dulu, bangsa Sumeria menatap langit dan melihat pencipta mereka di antara bintang-bintang. Hari ini, kita memandang bintang yang sama, namun kita mulai mencari jawaban itu di dalam diri kita sendiri. Mungkin, rahasia terbesar yang ditinggalkan oleh kaum Anunnaki bukanlah peta menuju planet asal mereka, melainkan sebuah cermin. Cermin di mana kita bisa melihat pantulan dari hasrat dan konflik kita sendiri. Terima kasih telah menemani saya menyelami misteri dunia kuno ini. Jika kisah ini menarik bagi kalian, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan berikan like kalian. Sekarang, pertanyaan besar untuk kalian. Menurut Anda, apakah Anunnaki benar-benar alien dari luar angkasa, dewa yang perkasa, atau hanyalah buah imajinasi liar para penyair kuno? Dan apa yang akan terjadi pada kita seandainya Enlil memenangkan perang tersebut? Tuliskan pemikiran kalian di kolom komentar.
Selamat malam.